أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pertemuan pagi hari ini dengan segala nikmat dan juga karunia dari Allah. Allah mudahkan kita untuk senantiasa bisa mempelajari agamanya yang bersumber kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Sebagaimana yang sudah dipublikasikan bahwa pada pertemuan ini kita akan membaca ringkasan dari Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi Syafi'i rahimahullahu ta'ala, terkait dengan masalah akhlak, adab, zuhud, doa, zikir, dan lain sebagainya, yang merupakan makna-makna dari keimanan. Buku ini bagus sekali, disusun oleh beliau dengan rapi sehingga mudah untuk dipelajari dan dihafalkan. Hanya saja bagi kita, terutama di Indonesia, karena tidak terbiasa membaca buku-buku hadis, sebenarnya ini buku ya sudah terbilang ringkas ya, tidak terlalu panjang. Namun supaya memudahkan, diringkas oleh Syekh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazyad untuk lebih memudahkan kepada para penuntut ilmu, sehingga hadis yang berulang-ulang dibuang, kemudian hadis yang lemah dibuang, lalu riwayat-riwayat yang terlalu kepanjangan dibuang, jadi lebih ringkas. Maka untuk dipelajari akan lebih mudah dan lebih gampang. Kalau kita paling tidak memahami apa yang ada di dalam bab-bab pada Riyadhus Shalihin, itu menuntun kita di dalam kehidupan, dalam perkara akhlak, adab, muamalah, kemudian hal-hal lain dari makna-makna keimanan yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Nah, bahkan tidak hanya itu, juga mengandung tentang prinsip-prinsip di dalam keimanan dan ketauhidan. Oleh karenanya, semoga Allah tabaraka wa ta'ala membantu kita, memudahkan kita untuk memahami dengan baik hadis-hadis yang ada di dalam ringkasan dari Riyadhus Shalihin ini. Riyadhus Shalihin, buku yang sebenarnya masyhur di kalangan kaum muslimin,
baik di kalangan para ulama dan juga para penuntut ilmu. Ya. Salah satu kitab yang Masya Allah besar keberkahannya, dipakai oleh berbagai golongan, oleh berbagai pihak dari kalangan muslimin. Kalau ini menunjukkan kepada sesuatu, kita berbaik sangka kepada Allah. Ini menunjukkan akan keikhlasan dari penulisnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Karena salah satu bentuk dari keberkahan ikhlas, bahwa amalan itu memberi kemanfaatan bagi manusia. Nah, tidak banyak buku yang di kalangan muslimin menjadi masyhur dan dipakai oleh banyak kalangan. Ya. Kemanfaatannya meluas, bahkan tidak hanya dipakai oleh ahlus sunnah, bahkan yang selain daripada mereka. Ini kitab masyhur banget. Nah, dan hebatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau termasuk ulama yang tidak panjang usianya. Beliau meninggal di bawah usia 40 tahun. Nah, tapi karya-karyanya berkah. Ya, Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Arba'in. Ya. Ini luar biasa. Baik. Kita mulai ya dari bab yang pertama, yaitu mengenai keikhlasan. Kita lewati saja muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang intinya bahwa beliau ingin mempermudah bagi kaum muslimin melalui buku ini dengan mengumpulkan hadis-hadis ya yang mengajarkan tentang adab-adab secara lahiriah dan secara batiniyah, kata beliau. Ya. Sehingga orang yang berjalan menuju dan menempuh kampung akhirat dimudahkan untuk memahami inti dari ajaran Islam yang menyampaikannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, di bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal al barizati wal khafiyah. Bab mengenai keikhlasan dan menghadirkan niat pada semua amalan dan ucapan, dan juga seluruh kondisi yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini walaupun pembahasannya masuk ke dalam bab tauhid, tapi penting sekali bahwa seorang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan keikhlasan. Maka banyak para ulama yang memulai tulisannya dengan hadis tentang keikhlasan. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Karena keikhlasan itu adalah pondasi dari segala sesuatu. Baik. Dan kalau kita berbicara tentang masalah niat, niat itu disebutkan oleh para ulama, khususnya ulama us-sunnah, bahwasanya tempatnya niat itu adalah hati. Mahalluha al-qalb. Tempatnya adalah hati. Sehingga tidak benar kalau niat itu diucapkan. Ya. Entah itu ketika wudhu, ketika sholat, puasa, ataupun amalan-amalan yang lain. Sehingga tidak disyariatkan kita mengatakan nawaitu ya pada setiap amalan yang akan kita perbuat. Karena kalau sudah diucapkan, namanya bukan niat. Apa namanya? Ya ucapan. Ya. Makanya apa yang ada di dalam hati itu bukan ucapan.
pendapat yang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam hati itu adalah ucapan, itu pendapat Asy'ariyah. Ya. Nah, ini nanti babnya akidah. Ketika membahas Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Maka niat itu kan maknanya secara bahasa adalah al-qasd. Ya, tujuan. Jadi kalau kita sudah menginginkan sesuatu, menuju kepada sesuatu, itu adalah niat. Ya. Nah, kalau diucapkan bukan niat, ucapan. Ya. Maka para ulama membantah orang-orang yang mengucapkan niat ketika akan ibadah. Termasuk yang paling tegas adalah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian beliau membawakan berbagai firman Allah di awal bab mengenai masalah niat dan keikhlasan. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan memurnikan agama hanya untuknya saja. Hunafa, sebagai orang-orang yang beragama lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Nah, kalau kita lihat kepada ayat ini, ya, ini adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran tentang keikhlasan, memurnikan seluruh niat dan keinginan hati hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan mentauhidkan Allah. Jadi niat yang lurus itu dalam beribadah kepada Allah terbagi kepada 3 bahagian. Ya. Pertama, niyatul ibadah, niat dalam ibadah. Kemudian niyah antakuna lillah, niat bahwa ibadah itu diperuntukkan bagi Allah. Dan yang ketiga, wa niyatu annaha imtithalan li amrillah, niyah annaha imtithalan li amrillah, niat bahwa ini dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Contoh, bagaimana niat ini harus dalam bentuk 3 bahagian. Bagian yang pertama adalah niyatul ibadah. Ketika Anda wudu, maka niatnya adalah wudu, ibadahnya jelas, yaitu niat untuk wudu, ibadah wudu. Ini niyatul ibadah. Kalau Anda sholat, maka niat ibadahnya apa? Ya sholat. Nah, kalau sholatnya zuhur, lebih spesifik lagi, niatnya adalah sholat zuhur. Nah, kalau dia sholat wajib, lebih spesifik lagi, niat sholat zuhur yang wajib. Nah, ini nggak bisa digabungkan. Kalau seandainya Anda sholat sunnah, ya nggak bisa dong niatnya sholat wajib. Niatnya harus jelas, niat sholat sunnah. Misalnya 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat setelah zuhur. Ya, walaupun itu cukup di dalam hati. Jadi ketika seorang misalnya dia berdiri sebelum sholat zuhur, begitu dia masuk masjid, ya, dia langsung memasang niatnya. 2 rakaat rawatib sebelum zuhur. Nah, ketika dia ingin menambahkan, nah itu kan yang membuat dia bisa menambahkan adalah niat. Misalnya dia tambahkan dengan niat apa? Salat tahiyatul masjid. Ya. Mungkin bisa lagi dia tambahkan. Apa tambahan yang lain? Niat salat sunnah ba'dal wudu, setelah wudu.
Nah, niat inilah yang kemudian apabila dia mempunyai beberapa niat, dia mendapatkan pahala dari masing-masing niatnya tersebut, walaupun amalannya satu. Itu niat. Ya, ini bagian yang pertama. Di dalam ibadah itu, niat ibadahnya harus jelas. Ya, nggak boleh tercampur. Baik. Kemudian yang kedua, antakuna lillah. Nah, bahagian yang kedua, bahwa niat ibadahnya ini memang menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'ah. Tidak boleh karena riya dan tidak boleh pula karena ingin popularitas. Ya, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau niatnya itu sudah mendua, ya, sudah bercabang dari awalnya. Ada niat karena Allah, ada juga niat karena riya. Sah nggak ibadahnya? Tidak sah. Ya, itu ibadah batal. Kecuali kalau ibadah itu yang masing-masing bahagiannya berdiri secara tersendiri. Contoh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu setiap ayat yang kita baca secara bagian-bagiannya itu ibadah tersendiri. Ya. Sehingga kalau di niat kita di ayat yang pertama, kita niatnya untuk selain Allah, misalnya ada niat riya, itu menjadi tidak ada nilainya, nggak ada pahalanya, karena pendorongnya adalah riya. Begitu masuk ayat yang kedua, kita ingat, ini nggak boleh dibiarkan, saya harus kembali kepada keikhlasan. Maka di ayat yang kedua Anda berpahala. Masuk yang ketiga, datang lagi riyanya, hilang lagi pahalanya. Masuk yang keempat, kembali kepada keikhlasan, maka berpahala kembali. Kenapa bisa begitu? Karena ini ibadah, dia adalah ibadah yang bagian-bagiannya berdiri sendiri. Beda dengan ibadah yang satu kesatuan dari awal sampai akhir. Itu nggak bisa terpisahkan seperti tadi. Contoh apa? Salat. Salat itu adalah sebuah ibadah zatu aqwalin wa af'alin, ya, wa adhkarin muftatihatun bi takbiratil ihram wa mukhtatimatun bis salam. Ya. Yang namanya salat itu adalah sebuah ibadah yang mengandung pengucapan-pengucapan, perbuatan-perbuatan dan zikir-zikir, dimulainya dengan takbiratul ihram, diakhirinya dengan salam. Dia satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau yang seperti ini, kalau sudah muncul riya di awalnya, batal semuanya dari awal sampai akhir. Karena ibadahnya nggak bisa parsial-parsial. Ya, orang sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau berdiri aja, ya nggak sholat, nggak sah itu. Atau rukuk saja, ya bukan sholat. Sujud saja, ya bukan sholat. Tapi kalau membaca Al-Quran, apakah Anda membaca Al-Quran dikatakan sebagai orang yang membaca Al-Quran harus dari awal sampai akhir? Ya enggak. Berapapun ayat yang dibaca, Anda terhitung beribadah sebagai orang yang membaca Al-Quranul Karim. Satu hurufnya dengan 10 kebaikan. Jadi pada bagian yang kedua ini memang niatnya dari awal harus milik Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ini di bagian yang kedua. Ya. Di bagian yang ketiga dari niat yang sahihah, niat yang benar, bahwasanya itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang memerintahkannya. Misalnya salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa salat itu kepada kaum mukminin merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Maka dilaksanakan karena perintah Allah. Nah, jadi setiap ibadah itu ada 3 unsur.
ini. Dalam niat yang benar harus ada 3 unsur ini. Niat ibadah yang jelas, ya. Yang kedua, bahwa memang diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, juga tujuannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang tadi kita baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan kepadanya agama. Ad-din di sini yang dimaksud adalah al-amal. Ya. Karena kata ad-din juga bisa bermakna al-jaza, balasan. Seperti di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din di situ artinya adalah al-jaza. Maliki Yaumiddin artinya penguasa hari pembalasan. Karena ad-din di situ maknanya adalah al-jaza, yaitu hari kiamat. Sedangkan di sini ad-din maksudnya adalah al-amal. Ya. Mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan memurnikan untuknya amalannya. Ya, memurnikan amalannya hanya untuk Allah saja. Hunafa sebagai orang-orang yang beragama Hanifiyah. Ya. Apa agama Hanifiyah? Agamanya Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Hanifan Muslima wa ma kana minal musyrikin. Beliau Hanif, ya, Muslim dan bukan termasuk dari kalangan musyrikin. Apa artinya Hanif? Hanif itu artinya adalah al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid amma siwah. Al-Hanif adalah orang yang menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Hanif. Ya. Maka Hunafa adalah orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah. Agama Tauhid, agamanya Ibrahim. Ya. Alaihi salatu wassalam. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Baik. Kemudian di ayat yang kedua, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah mencapai Allah daging-dagingnya dan tidak pula darah-darahnya, yakni daging dan darah hewan kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang mencapai Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Al-Hajj ayat ke-37. Ya. Makanya menyembelih untuk Allah itu bagian dari tauhid. Niatnya hanya kepada Allah. Makanya sering kita sebutkan bahwa orang yang berkurban itu, nek kalau bisa ya jangan diwakilkan. Kenapa jangan diwakilkan? Ini ibadah. Walaupun boleh ya, bukan nggak boleh diwakilkan, boleh. Tapi ini ibadah yang sebaiknya dia lakukan dengan tangannya sendiri. Ya. Ketika dia menumpahkan darah hewan itu, di situ ada makna tauhid. Dia berkurban untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang sampai itu bukan darahnya dan bukan dagingnya, tapi takwa yang ada di dalam hati, itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katsiras shalah wa katsiran nahr. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling banyak salatnya dan yang paling banyak
menyembelihnya. Di waktu haji beliau membawa 100 ekor onta. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sekitar 63 onta. Selebihnya diserahkan kepada yang lain. Nah, kathirus shalah wa kathiran nahr. Banyak salatnya dan banyak menyembelihnya. Karena menyembelih itu adalah tauhid kepada Allah ketika sembelihannya memang diperuntukkan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ya, salah satu sungai di dalam surga yang mengalir airnya ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan nikmat Allah yang besar ini kepada beliau, Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan juga menyembelihlah untuk Rabbmu. An-nahr itu menyembelih onta. Ya, kenapa disebut dengan an-nahr? Karena onta itu kalau disembelih itu bukan pangkal lehernya yang di sini, nggak ada orang nyembelih onta kayak gitu. Tapi di kakinya yang satu dibuat turun sehingga ditusuk dari pangkal lehernya itu. Tusuk kemudian diputus uratnya. Makanya disebut dengan an-nahr. Ini an-nahr nih. Pangkal leher yang di sini, yang di bawah. Ini an-nahr namanya. Makanya menyembelih onta itu disebut dengan an-nahr. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, karena memang ditusuk di pangkal lehernya yang di bawah sini kemudian diputus uratnya. Udah pernah lihat? Belum? Nah, Pak Budi nanti lihat Pak Budi. Seru Pak Budi. Baik. Itu an-nahr. Kalau hewan yang lain disebut dengan adzabh. Menyembelih. Ya, karena memang pangkal lehernya yang digorok. Di sini ada yang belum pernah nyembelih? Pak Ari belum ya? Nyobain. Ya, latihan dulu nyembelih ayam. Pernah nyembelih ayam? Ada yang nggak bisa lihat darah pingsan kalau nyembelih. Kalau lihat darah itu pingsan. Nggak apa-apa, dibiasakan. Kalau kurban kambing. Kurban mungkin sudah ya? Sudah dong insyaallah. Ya, biasakan nyembelih. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti setelah kambing, sapi, walaupun sapinya orang, yang nggak berani, sini anak yang nyembelih gitu. Masya Allah. Baik. Jadi Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada kalian adalah takwa di antara kalian. Wa qala ta'ala, ini dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduh ya'lamullah. Ali Imran ayat ke-29. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, niscaya Allah akan mengetahuinya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Ya. Ayat ini juga mendorong kita untuk keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Ya. Dan keikhlasan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah amalan hati yang sangat sulit. Ya. Tidak mudah untuk seseorang mempunyai keikhlasan. Ya. Maka menjaga keikhlasan itu mulai dari sebelum beramal, ya, kemudian ketika di tengah beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal kita jaga niatnya hanya karena Allah. Jangan motivasi yang mendorongnya selain Allah. Ya.
Di tengah beramal juga kita harus menjaga konsistensi bahwa amal itu memang milik Allah. Kita niatkan untuk Allah. Tidak boleh bergeser kepada arah yang lain. Ya. Nah, setelah beramal juga demikian. Jangan sampai niatnya berubah sehingga membuat kita ingin dipuji, disanjung, ingin amalnya itu didengar, dilihat oleh orang lain. La. Tetap niatnya murni karena Allah. Oleh karenanya, seorang yang menjaga keikhlasan justru amalnya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka salah satu faktor yang sangat besar untuk menjaga keikhlasan yang berat ini adalah menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Selama bisa disembunyikan, sembunyikan. Bukan malah ditampak-tampakkan. Terutama amalan yang memang dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Semacam sedekah. Atau infak. Atau yang lainnya. Yang semacam itu. Ya. Walaupun di masyarakat kita sekarang ini kayaknya ada orang-orang yang tersinggung kalau nggak dicatat, kalau nggak disebut namanya, ya nggak, harus tercatat, harus disebut, harus diakui. Kalau nggak sakit hati. Nah, ini merusak keikhlasan. Ya. Maka keikhlasan seorang yang beramal untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala terjaga dengan disembunyikan. Bila perlu jangan ada orang yang tahu. Ya. Sebagian salaf dia bangun sepanjang malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap menjelang subuh, begitu azan dikumandangkan, dia mengeraskan suaranya dengan sengaja. Tujuannya apa? Supaya orang-orang di sekitarnya tahu, bahkan keluarganya menyangka dia baru bangun dari tidur. Kenapa dia mengesankan seperti itu? Tujuannya apa? Menyembunyikan ibadahnya yang sepanjang malam tadi, jangan ada yang tahu. Ya, jadi kayak bangun tidur, padahal sepanjang malam dia bangun untuk ibadah kepada Allah. Ya. Sebagian salaf, ya, dia puasa Nabi Daud, ya, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi di hari-hari puasanya dia tetap membawa bekal sarapannya ke pasar, supaya tidak ada orang tahu, bahkan keluarganya tidak ada yang tahu kalau dia sedang berpuasa. Kenapa? Karena dia setiap pagi selalu bawa sarapan, nggak pernah enggak. Begitu sampai di pasar, kalau di hari dia puasa, dia bagikan kepada al-fuqara wal masakin wal aitam. Ya. Begitulah mereka menjaga amalannya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ini semua riwayatnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Sebagian lagi dari kalangan salaf, dia 40 tahun menangis karena merasa takut kepada Allah sepanjang malam, basah bantalnya karena air tangisnya. Dia selalu menangis karena merasa takut kepada Allah. Tapi istrinya nggak pernah tahu bahwa dia sepanjang malam selama 40 tahun menangis karena Allah. Karena mereka menyembunyikan amalannya, nggak dipamer-pamerkan. Ya. Itulah kehebatan salafun as-salih. Karena ini sangat menjaga untuk keikhlasan amal. Karena kalau amal itu sudah dilihat, ada orang yang tahu, berat menjaga niat. Ya. Sehingga untuk membantunya kita sembunyikan. Kita sembunyikan supaya jangan ada yang tahu. Kecuali amalan-amalan yang memang jahriyah, yang memang nggak bisa disembunyikan. Contohnya apa? Ya sholat jamaah. Emang gimana caranya sholat jamaah mau disembunyikan gitu? Ya. Kecuali kalau mazhabnya seperti orang yang sholatnya di Mekah atau di Madinah. Padahal
Dia cuma ngurung diri dalam kamar. Ya Syekh, kenapa nggak kelihatan di masjid sholat jamaah? Oh, saya sholatnya di Mekah. Nah, itu baru nggak kelihatan tuh. Kalau sholatnya di Mekah gitu. Ya, padahal nggak sholat sebenarnya. Ya Allahul Musta'an. Nah, ini memang nggak bisa disembunyikan. Contoh lainnya seperti apa? Dakwah. Nah, ini gimana caranya kita dakwah ini disembunyikan? Emang bisa dakwah disembunyikan? Nggak jadi dakwah namanya kalau disembunyikan. Iya kan? Nah, amalan-amalan yang nggak bisa disembunyikan seperti ini justru memang tampak di hadapan manusia. Ini justru yang paling sulit keikhlasannya. Ya, kita sedang berbicara keikhlasan di sini dan kita menghadapi beratnya keikhlasan tersebut. Ya. Terutama pada amalan-amalan yang nggak bisa disembunyikan. Ya. Kayak seorang imam. Ya, dia perbagus bacaannya, qiraahnya karena supaya jamaahnya betah sholat. Udah berubah keikhlasannya. Karena ingin orang berdecak kagum kepada bacaannya. Sudah berubah keikhlasannya. Ya. Seorang ustadz, ya, karena ingin memberi kesan positif, ingin membuat jamaahnya kagum, sehingga pembahasannya dibuat seilmiah mungkin. Udah hilang keikhlasannya. Berat banget memang. Meleset sedikit, hilang keikhlasannya. Terutama amalan-amalan yang nggak bisa disembunyikan. Ya. Maka disitulah perjuangan keimanan yang selalu bergumul dengan niat-niat yang bertentangan dengan keikhlasan tersebut. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'aladtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Ya, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada menanggulangi niatku. Karena memang berat banget. Ya. Apalagi amalan-amalan yang memang tidak bisa disembunyikan. Apalagi di masa kita ini justru kebanyakan orang ingin viral kan. Kalau udah viral udah heboh gitu. Sehingga dibuatlah. Nah, ini bahayanya. Kita memang benar-benar harus menjaga niat. Kita buat konten-konten dakwah. Mungkin di hadapan manusia kita bisa mengatakan bahwa niatnya untuk tersebarnya dakwah. Tapi siapa yang tahu isi hati kita? Ya, jangan-jangan kepingin viral seperti yang lain. Nah, itulah beratnya. Dan urusan ini terkait dengan hati yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah menjaganya. Ya. Kalau orang di masa lampau, di masa salaf, mereka lari dari ketenaran, mereka lari dari kemasyhuran karena ingin menjaga keikhlasannya, orang sekarang mengejar ketenaran dan popularitas. Ya, itulah bedanya antara salaf dengan khalaf. Ya. Bahkan sebagian ulama di masa lampau, dia sengaja berpura-pura gila ketika ditawari jabatan sebagai qadhi. Dia nggak mau jadi qadhi, sebab dia akan masyhur dan semakin sibuk, banyak pekerjaannya yang akan menghalangi dia dari ilmu dan dakwah. Sehingga ketika ditunjuk oleh khalifah, dia berpura-pura seperti majnun, seperti orang gila. Sehingga tidak diangkat menjadi qadhi. Ada yang lari mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Ya, kalau orang sekarang malah justru mengejar viral. Segala sesuatu ingin dibuat viral. Allahul Musta'an. Ya. Dan para ulama itu menganggap ketenaran, kemasyhuran itu adalah musibah, sebagai ujian. Ya. Seperti yang dikatakan oleh guru kami, Syekhun al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, kata beliau, salah satu ujianku adalah Allah memberiku musibah dengan ketenaran. Ya. Mereka menganggapnya sebagai
ujian, musibah dari Allah. Tapi orang-orang jahil menganggap viral dan ketenaran itu sebagai apa? Anugerah, sebagai nikmat. Ya, itulah bedanya orang alim dengan orang yang jahil. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak mudah untuk kita menjaga keikhlasan tersebut. Maka salah satu cara untuk membantunya adalah menyembunyikan amal yang bisa kita sembunyikan. Ya. Kalau kita berbuat ikhlas tanpa pamrih, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, maka hati kita ini lapang. Dalam beramal itu enak. Ya. Tapi kalau ada pamrih-pamrih yang kita inginkan, amal itu menjadi tambah sulit dan berat. Ya. Sebagai contoh, ada orang jadi pengurus masjid. Nah, ini contoh aja ya. Afwan kalau ada yang tersinggung gitu. Tapi ini maksudnya contoh. Ada orang jadi pengurus masjid. Kebetulan dia nggak pernah diundang, nggak dimintai tanda tangannya, ya. Sehingga dia ngambek, sakit hati. Akhirnya dia tidak lagi berbuat kebaikan-kebaikan untuk masjid tersebut karena niatnya sudah bergeser. Dia berbuat karena Allah atau hanya karena ingin pengakuan atau kedudukan di dalam hati manusia. Ya enggak? Sebagian orang merasa tersinggung, nggak mau ngaji lagi. Ngapain ngaji di situ? Dia meninggalkan ilmu hanya karena sakit hati. Di mana letaknya keikhlasan? Ya, di mana letaknya keikhlasan? Sehingga hilangnya keikhlasan itu yang sering membuat kita berputar-putar di dalam lingkaran syaitan, bahkan di antara kita sendiri sesama ahlus sunnah. Karena ada niat-niat yang tidak ikhlas membonceng di dalam hati kita, sehingga kita sering bentrok, benturan, sering berselisih faham dan sebagainya, sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hilangnya keikhlasan di antara kita. Ya. Sama-sama penggiat dakwah, sama-sama panitia kajian, ya, kemudian bersaing. Entah bersaingnya itu niat karena Allah atau tidak. Ya. Sehingga ini yang kemudian menjadi musibah di antara umat Islam, bahkan di antara ahlus sunnah itu, karena hilangnya keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya tidak mudah ya untuk mengamalkan keikhlasan ini. Oleh karenanya keikhlasan itu adalah tauhid. Orang yang bisa mengamalkannya berarti tauhid itu kokoh dan kuat di dalam hatinya. Ya. Coba kita lihat bagaimana apa yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang digembleng oleh Nabi di atas keikhlasan dan tauhid. Di antara peristiwa yang masyhur yang mungkin bisa kita kisahkan di dalam kesempatan kali ini, seperti apa yang terjadi pada Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid ibnul Walid? Siapa beliau? Sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhu. Seorang panglima perang yang terkenal, yang telah memberikan kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin dalam banyak pertempuran. Ya, di antaranya yang menumpas pemberontakan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Siapa? Panglimanya Khalid ibnul Walid yang diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Dan banyak peperangan-peperangan bahkan tak terhitung. Begitu meninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu, masuk ke masa Umar ibnul Khattab.
Umar ibn Khattab kita tahu bagaimana ketegasannya di atas al-haq. Ya. Maka kaum muslimin diutus untuk menghadapi Romawi di daerah Syam. Ya. Dalam kekuatan besar Romawi yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Kaum muslimin hanya puluhan ribu, mereka ratusan ribu. Maka sahabat-sahabat masing-masingnya mengambil bahagian dari pasukan-pasukan yang ada, memberikan motivasi kepada pasukan untuk bertempur habis-habisan. Mereka mencari syahid di jalan Allah. Suasana genting, akan berhadapan. Ya. Maka tiba-tiba datang utusan dari kota Madinah. Umar ibn al-Khattab mengutus sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka sampai di medan arena yang akan terjadi pertempuran, disampaikanlah surat kepada Khalid ibn al-Walid. Apa isinya? Umar ibn al-Khattab memerintahkan engkau turun. Jadi panglima perang Pangap pada waktu itu disuruh mencopot jabatannya, engkau turun dan serahkan jabatanmu kepada orang yang membawa surat ini. Kepada siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka perintah itu dilaksanakan pada saat itu juga secara rahasia, supaya tidak menggoyahkan mental pasukan yang akan menghadapi Romawi. Kenapa Umar melakukan itu? Karena sudah mulai tersiar ya omongan-omongan di antara kaum muslimin, kalau kita perangnya dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid pasti menang. Nah, ini kan sudah mulai melenceng daripada keikhlasan dan ketauhidan. Yang memberikan kemenangan itu bukan Khalid ibn al-Walid. Yang mendatangkan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar dengan tegas ingin menutup semua pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan dan mengarah untuk hilangnya keikhlasan dengan mengganti Khalid ibn al-Walid. Maka terjadilah pertempuran hebat yang diistilahkan dengan perang Yarmuk. Ya, dan kaum muslimin menang pada perang itu. Ya, yang ingin kita perhatikan di dalam peperangan ini, Khalid ibn al-Walid perjuangannya, jihadnya tidak berubah sama sekali. Bertempur dengan luar biasa, seolah-olah tidak terjadi keputusan Umar ibn al-Khattab. Seolah-olah dia masih panglima pasukan yang sedang bertempur. Lalu ditanyakan kepadanya, kenapa engkau berjuang dengan begitu hebat, berjihad dengan luar biasa, padahal engkau bukan panglima, engkau pasukan biasa sekarang, nggak ada jabatannya. Bayangkan dari Pangap dicopot, nggak ada jabatan, tapi perjuangannya tidak berubah. Apa katanya Khalid ibn al-Walid? Aku berjuang, aku berjihad karena Allah, bukan karena Umar. Itu keikhlasan. Mampu nggak kita? Kita dengar ceritanya enak, wah Masya Allah ya. Kalau terjadi pada kita, coba buktikan. Kalau nggak langsung hilang dari peredaran, sakit hati, ngambek, wis, terserah kalian. Ya, kalau kita mungkin langsung pulang ke kota Madinah. Ya, nggak mau peduli, terserah. Karena merasa bahwa jabatannya dicopot, ya, harga dirinya terluka, ya, egonya tersinggung. Tapi Khalid ibn al-Walid tidak. Itulah keikhlasan. Nah, maka Allah mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh. Allah katakan, apapun yang kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, maka ya'lamullah. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduh ya'lamullah. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau kalian menampakkannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahuinya. Masya Allah. 6. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. An Amiril Mukminin Abi Hafsin
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya mendapatkan yang dia niatkan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya mendapatkan niat apa yang dia hijrah kepadanya. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang populer, insyaallah semua kita hafal, namun butuh pengamalan yang hebat di dalam hadis ini. Ini sekali lagi terkait dengan keikhlasan niat. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Bedanya apa dua penggalan kalimat ini? Sebagian ulama memang ada yang mengatakan ini hanya pengulangan, ya, dalam rangka ta'kid, untuk memberikan penegasan. Tapi yang benar, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ini bukan pengulangan. Ya, karena hukum asalnya sebuah kalimat itu lit ta'sis, la lit ta'kid. Ya, hukum asalnya sebuah kalimat itu untuk membangun pemahaman, bukan untuk memberi penegasan. Ya. Sehingga ini dua penggalan kalimat yang berbeda maknanya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu apa bedanya? Saya ulangi ya, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Bedanya apa? Nggak apa-apa berpikir keras, memang belajar harus begitu. Apa bedanya? Coba perhatikan. Yang pertama, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Ini yang dibicarakan adalah tentang motivasi amal. Ya, pendorongnya apa? Ya. Maka dalam masalah pendorong atau niat beramal itu apa, masuk ke dalam 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, masuknya ke dalam babul aqidah. Masuknya ke dalam bab akidah, yaitu Anda niatnya karena Allah atau bukan. Itu pembahasannya di mana? Masalah akidah. Bagian yang kedua, masuknya kepada babul fiqh. Babul fiqh, yaitu Anda ketika beramal niatnya apa? Misalnya sholat zuhur atau sholat asar, iya, atau sholat maghrib, itu kan harus jelas seperti yang kita sudah sampaikan tadi, ya nggak boleh bercampur niatnya. Anda sholat sunnah atau sholat wajib, ya. Dan begitulah seterusnya. Ini masuknya bab apa? Pembahasan apa? Fikih.
tentang masalah niat ibadah. Anda ibadahnya apa niatnya? Ya, ada orang puasa. Lah puasamu nih apa? Puasa sunnah atau puasa wajib? Atau puasa nyaur utang? Atau puasa nazar? Atau puasa kafarah? Kan itu harus jelas. Ya, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini babnya apa? Fikih. Demikian pula membedakan antara niat ibadah dengan niat yang merupakan adat istiadat kebiasaan manusia. Ya. Contoh, Anda nggak makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi nggak ada niat ibadahnya. Ibadah nggak itu? Hah? Hanya kebetulan nggak makan dan minum aja, dan nggak berhubungan biologis juga dengan pasangannya. Apakah itu dianggap ibadah? Enggak. Karena yang namanya puasa itu harus ada niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam definisi puasa dikatakan bahwa seseorang yang puasa itu adalah yang menahan diri, ya, al-imsak minal mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di akhirnya disebutkan dalam definisinya oleh para ulama, taqarruban ilallahi ta'ala. Harus ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau enggak, ya enggak ada nilainya. Itu bukan ibadah. Mandi. Ini ada orang, satu orang mandi, jebar-jebur. Basah semua badannya. Setelah itu dia keluar. Setelah sampoan, sabunan, mandi, dia siram lagi, bersih semua, dia keluar. Sampai di luar, loh, dia ingat dia junub. Tapi tadi sudah mandi nih barusan. Sah nggak nih mandinya? Hah? Enggak. Kenapa? Karena tadi tidak ada niat mandi junub, tidak ada niat mandi ibadah. Sehingga inilah yang membedakan, niat inilah yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan manusia. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini masuknya di dalam a'malul qulub. Ya. Tentang masalah-masalah hati. Ya. Oleh karenanya barakallahu fikum, ini yang dimaksud dengan pernyataan Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Berarti yang dibicarakan di sini apa? Niat tentang beramal. Ya, kenapa dia beramal? Sedangkan penggalan yang kedua, Nabi menyatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu, kata Nabi, mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini bicara tentang masalah apa? Tentang pahala dari amalan tersebut. Bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia berpahala karenanya. Kalau niatnya karena selain Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Jadi itulah bedanya. Yang pertama itu tentang niat beramal, amalnya untuk apa? Yang kedua, Anda akan memperoleh apa dari amalan tersebut, itu tergantung niat. Makanya ini adalah dua penggalan penting di dalam prinsip Islam terkait dengan amalan-amalan batin. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya Islam itu berputar di antara dua hadis. Hadis yang pertama tentang perkara batin, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang kedua setengahnya lagi Islam itu tentang perkara-perkara fisik lahiriah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan agama kami ini, maka amalannya tertolak. Ya, ini setengah yang lain.
Kalau hadis Aisyah terkait dengan perkara lahiriah, hadis Umar ibn al-Khattab terkait dengan perkara batiniyah. Maka Islam itu dikatakan oleh sebagian ulama, ya, neraca penilaiannya tergantung kepada dua hadis. Hadis Umar ibn al-Khattab masalah batin, masalah hati, kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan masalah fisik lahiriah. Jam berapa nih zuhur? Hah? Masih ada waktunya? 11:30 lebih ya? Baik.